Hub, cinta, khauf, takut, roja, atau harapan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan program kajian Islam ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan prinsip dasar Islam yang disampaikan secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin, Kota Bekasi. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, memberikan perlindungan kepada kita, karena Allah memang menurun agamanya dalam rangka untuk kebaikan-kebaikan bagi manusia. Ya. Nah, di antaranya di sini lanjutan pembahasan keutamaan Islam dan keindahannya, poin ke-13, yaitu Islam menjaga akal. Ya. Ada disebut oleh para ulama, ya, ad-daruratul khams, 5 perkara yang bersifat urgen dalam penjagaan, ya, oleh agama ini. Yang pertama apa? Hifdzuddin, menjaga agama, ya. Kemudian hifdzun nafas, menjaga nyawa, ya. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul an-nasl, ya, menjaga keturunan, ya. Ini, ya. Hifdzul nasab, termasuk hifdzul akal, menjaga akal. Gitu.
Akal ini tidak boleh. Akal ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan akal di sini yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin dalam rangka untuk kita beriman dan tunduk kepada Allah. Ya. Bukan akal yang menentang nas. Bukan akal yang mengotak-atik firman Allah dan sabda Nabi untuk kepentingan tertentu, tidak. Agar lepas diri darinya, tidak. Ya. Nah, Allah Ta'ala berikan akal, dan akal bisa rusak. Di antaranya dengan orang orang minum khamr, orang narkoba dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu berkata penulis rahimahullah taala, Islam menjaga akal. Oleh karena itu Islam mengharamkan setiap yang memabukkan seperti khamr atau minuman keras, narkoba dan rokok. Ya. Di mana dalilnya? Firman Allah surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ya, kemudian berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah agar kalian beruntung, ya, agar kalian beruntung. Ya. Di sini disebutkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau kita mendengar wahai orang beriman, hendaklah kita pasang telinga kita, pasti akan disampaikan di situ. Ya. Nah, tentang perkara yang penting. Nah, di sini disebutkan dengan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Ya. Innama adatul hasr. Ya. Yang dikatakan dalam firman Allah ini sesungguhnya khamr, judi, memberikan sesembahan, sesaji, dan mengundi nasib, semata-mata itu merupakan perbuatan setan. Artinya apa? Tidak ada yang melakukan kecuali syaitan. Paham di sini? Nah, ini. Kalau orang yang tidak memiliki sifat syaitan, sifat-sifat setan, di mana setan ini apa artinya? Dari kata syatona. Syatona itu apa artinya? Alladzi ba'uda 'anir rahmah. Yang jauh dari sifat kasih sayang. Itu setan artinya. Nah, ini. Dan di sini Allah berfirman sesungguhnya innama hasr. Ya. Sesungguhnya itu perbuatan setan itu. Nah, ini. Ini. Nah, oleh karena itu diperintahkan apa? Fajtanibu. Al-ijtinab, ya. Kalau wala taqrabu, jangan dekati. Masih bisa berdekatan. Tapi kalau sudah fajtanibu, suruh jauh, jangan sekali-kali dekat. Ya, wala taqrabu zina. Ya, kalau balik kata apa, jangan mendekati, ya, masih ada itu peluang untuk mendekat. Tapi kalau tidak fajtanibu, ya, benar-benar suruh jauhi. Seperti dinding kanan sama dinding kiri masjid ini namanya ijtinaba. Karena dia tidak akan bisa berdekatan, ya, tidak akan bisa berdekatan. Maka menjauhi khamr, judi, mengundi nasib, kemudian juga meletakkan sesaji, disuruh menjauhi seperti ini. Ya. Dan itu merupakan
perbuatan syaitan. Ya. Dan dapat keuntungan, dapat kemenangan. Nah, kapan? Kalau kita dengan kesadaran tinggi meninggalkan larangan itu dengan imtisal. Seperti definisi larangan. Apa larangan definisinya? Nahyu ma yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqqu al-iqaba fa'iluhu. Ya. Yang mendapat pahala bagi yang meninggalkan jika imtisalan. Apa imtisalan? Ikhlas dan ittiba. Kita ikhlas meninggalkan karena Allah, ittiba karena Allah dan Rasulnya menyatakan itu haram. Itu baru. Kenapa antum kok tidak minum minuman keras? Ini lagi tidak punya duit, nggak dapat pahala. Kenapa antum kok tidak minum keras? Oh, saya nggak suka, saya, ya, baunya aja udah nggak suka. Nah, berarti bukan intisalan, ya. Maka yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan di sini ketika menjauhinya, dan memang menjauhinya seperti kanan sama kiri. Jangan sekali-kali sedikit pun mendekat. Itu artinya ijtinab, fajtanibuh. Ya. Ini. Dan karena itu meninggalkannya dengan keyakinan bahwa itu haram, ya, bahwa itu haram. Baru dapat keutamaannya, pahalanya. Ya. Nah, kemudian hikmah dibalik diharamkannya khamr, karena khamr itu sendiri, ya, maknanya apa? Maknanya yang bisa menutupi akal, ya, al-khamr itu yang bisa menutupi akal alias mabuk, ya. Khamr adalah apa-apa yang menutup akal, baik bentuknya basah maupun kering, yang dimakan atau diminum, dan setiap yang memabukkan adalah sumber dari segala kejelekan, sarangnya dosa, dan pintu, ya, setiap apa namanya, dan pintu setiap kejelekan, ya, itu khamr. Dan memang betul, ketika dia sudah mabuk, ya pasti sudah sholat sudah enggak, bisa jadi dia berzina, bisa jadi dia membunuh, dan ternyata tidak sedikit, ya, naudzubillahi min dzalik, korban-korban pemerkosaan itu apa? Pelakunya mabuk duluan. Setelah diperkosa, kemudian dibunuh. Oleh karena itu, mabuk sumber segala keburukan, ya. Mabuk sumber segala keburukan, ya. Bisa menghilangkan akal. Mari kita lihat di zaman Nabi, orang yang minum minuman keras dihukum dengan dicambuk 40 kali, ya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Ahmad dan yang lainnya, ya. Annahu utiya bi rajulin qad syaribal khamra fadarabahu bi jaridatain nahwal arba'in wa fa'alu Abu Bakrin falamma kana Umar istasyara an-nas faqala Abdurrahman bin Auf ka akhaffil hudud thamanina fa amara bihi Umar. Ada seorang dibawa kepada Nabi, dia telah minum minuman keras. Lalu Nabi menghukum dengan mencambuk 40 kali dengan jaridatain, ya, 2 pelepah daun korma. Wah, lumayan tuh, keras tuh, 40 kali. Ya, begitu pula yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah Nabi wafat. Di masa Umar, beliau musyawarah dengan para sahabat yang lainnya. Abdurrahman mengatakan karena mungkin banyak orang yang minum keras, ya, dicambuk 80 kali, ya.
Ini. Lalu yang menjadi perhatian penting kita, ya, bahwa minuman keras ini ada tahapan dulu ketika dilarang, ya, ada 3 tahapan, ya. Pertama, boleh meskipun dosanya besar, ya. Itu. Seperti dalam Al-Baqarah 209. Yas'alunaka 'anil khamri, ya, wal maisiri qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, khamr dan judi itu dosanya besar dan ada manfaatnya bagi manusia, ya. Nah, setelah itu, setelah ada turun ayat itu, sebagian sahabat meninggalkan. Wah, sudahlah, ada dosanya, ya, ditinggalkan. Selanjutnya turun ayat An-Nasa'i, surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa ayat 43, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati sholat sementara kalian mabuk hingga kalian paham apa yang kalian baca, yang kalian ucapkan. Nah, berarti menunjukkan masih boleh. Tapi ketika sholat tidak boleh. Tapi ketika turun Al-Maidah 90, ya, yang baru kita baca, Al-Maidah 90, ya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ya. Turun air itu baru, ya, semuanya haram. Dan di sini yang menjadi perhatian kita betapa taatnya para sahabat, ya, sehingga ketika ayat itu turun, ya, kemudian apa? Jalan-jalan di kota Madinah penuh dengan khamr, sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fil Madinah, qala ya ayuhan nas, innallaha ta'ala yu'arridu bil khamri wa la'alla allaha sayunzil fiha amran faman kana indahu minha syai'un falyabi'hu wal yantafi' bih. Qala fama labithna illa yasiran hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala harramal khamra faman adrakathu hadhil ayah wa indahu minha syai'un fala yashrab wala yabi. Qala wastaqbalan nasu bima kana indahu minha fi tariqil Madinah fa safakuha. Rawahu Muslim, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di Madinah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah, ya, yu'arrid bil khamr, itu membolehkan khamr, ya. Dan bisa jadi Allah akan menurunkan tentang khamr, menurunkan perkara tentang khamr. Barang siapa yang masih punya minuman keras, ya, silakan jual atau ambil manfaat darinya. Lalu kata Abu Sa'id, tidak lama kami diam, kecuali sebentar, ya, hingga Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr. Barang siapa yang mendapatkan ayat itu, ya, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaiton, ya, maka apa? Kalau yang punya khamr jangan diminum, jangan dijual. Nah, setelah turun surat apa? Al-Maidah 90, innamal khamru
wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, judi, meletakkan sesaji, mengundi nasib, termasuk perbuatan buruk, termasuk perbuatan setan. Jauhilah, semoga kalian dapat mendapatkan apa? Keberuntungan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nabi mengatakan jangan minum, jangan dijual. Lalu orang-orang keluar menghadap jalan, dituang ya di jalan-jalan Madinah. Di jalan-jalan Madinah. Dua faedah besar. Banyak faedah sebenarnya yang bisa kita ambil. Apa? Begitu taatnya para sahabat ketika mendengar firman Allah dan sabda Nabi. Ketika turun ayat haramnya khamr, langsung apa? Dibuang. Padahal kata Abu Sa'id Al-Khudri belum mengatakan fama labithna illa yasiron. Kami sebenarnya tidak tinggal kecuali sebentar saja, sedikit, sebentar. Lalu setelah Nabi ngomong bahwa Allah masih menghalalkan, masih membolehkan khamr, tidak lama turun ayat. Langsung apa? Ya, Nabi mengatakan jangan minum, jangan dijual. Langsung taat. Yang terjadi apa? Dibuang di jalan-jalan. Nah, jalan-jalan yang ada di kota Madinah, bukannya itu untuk jalan kaki? Ya mungkin bisa pakai sandal atau tidak. Atau pakai sandal. Sementara di saat itu pakai khuf, pakai sandal boleh sholat. Pakai khuf. Ya. Berarti kemungkinan sandal dan sepatunya bisa kenapa? Homer. Nah inilah dijadikan oleh dalil sebagian ulama, yang termasuk penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Apa kata beliau? Menunjukkan bahwa homer tidak najis. Ini. Ya, semua yang najis haram. Tidak semua yang haram najis. Paham di sini? Nah, kalau homer dengan dalil ini tidak najis, ya apalagi hanya penyusun homernya, yaitu alkohol, ya, itu minyak. Memang ada khilaf para ulama, tapi dengan dalil ini, ya, lebih rojih. Ya. Itu para ikhwan sekalian. Termasuk di dalam ayat, ya, rijisun, ya, ada mata najis, ya. Tapi risun banyak makna, keji, ya. Kemudian juga qobih, buruk, bukan najis. Gitu. Sebab kalau najis di sini wawu atof yang harus punya hukum yang sama. Homer, judi, ya, mengundi nasib. Ya. Apakah memegang panahnya najis? Tidak. Kalau punya hukum yang sama dengan homer najis. Ya. Ya. Ini penting bagi kita. Ya. Kemudian menjaga akal. Ya. Banyak dalam Al-Quran disebutkan, ya, apakah kamu tidak berakal? Itu. Ya. Kemudian kalau di dalam surat Yunus ayat 31, ya, orang musyrik disinggung oleh Allah Ta'ala dengan tidak berakal karena tidak beriman. Allah menyuruh Nabi untuk menanya kepada mereka, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Ya. Faqul afala tattaqun. Ini. Katakanlah, ya, apakah siapa yang memberikan rezeki kalian, ya, dari apa namanya, dari langit dan bumi, dan seterusnya. Tanyakan apakah mereka tidak takut. Ini juga mengandung makna, ya, dengan apa?
dengan ayat-ayat yang lain ya, bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketidakimanan mereka karena dikatakan tidak berakal, ya, dikatakan tidak berakal, gitu. Termasuk surat Anbiya 67. Uffin lakum walima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Ya. Dan juga wa huwal ladzi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala taqilun. Ya, semakna dengan ini. Surah Al-Mu'minun ayat 80. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Dialah yang mengganti siang dan malam. Afala taqilun? Apa kalian tidak berakal? Artinya apa? Karena tidak beriman. Ya, mengakui Allah yang menciptakan, menghidupkan, tapi tidak beriman. Kenapa tidak berakal? Ya. Nah, oleh karena itu, akal di sini, akal yang selamat adalah akal yang beriman. Kalau tidak beriman, dikata tidak berakal, para jemaah. Ya. Oleh karena itu di dalam surat Qaf Allah berfirman apa? Ya. Allah berfirman surat Qaf ya. Liman kana lahu qalbun ya. Nih. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Surat Qaf ayat 37 ya. Di mana ayat sebelumnya ya, yang menjelaskan wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batsa ya fanaqabu fil biladi hal min mahis inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid ya. Surat Qaf surat 50 ayat 36 dan 37. Surat 50 ya ayat 36 dan 37. Di mana Allah berfirman ya, berapa banyak yang kami binasakan generasi sebelum kalian ya, di mana mereka punya kekuatan ya, lebih kuat, lebih besar kekuatannya ini ya. Kemudian ayat berikutnya, sesungguhnya yang demikian itu apa? Peringatan. Bagi siapa? Bagi yang punya hati, punya jantung, punya hati. Loh, semua orang punya hati. Ini disebut tempatnya zikrul makan wa yuradu bihi sahibu. Disebut tempatnya, maksudnya penghuninya, yaitu akal. Nah, ini. Yang demikian pelajaran besar bagi orang yang berakal. Jadi ukuran berakal dan tidak berakal apa? Beriman. Ya kalau memang seandainya ukuran akal itu orang cerdas, ya mungkin orang-orang yang punya jenius, ya orang Amerika, orang Jepang, sekarang udah banyak sudah orang jenius, tapi tidak beriman. Maka banyak tidak berakal kalian. Nah ini, gitu. Afala ta'qilun? Kalian tidak berakal. Tuh. Ya. Ini para jemaah, ya. Nah, oleh karena itu, karena akal ini sebagai alat bantu, ya, untuk apa? Untuk memahami ayat Allah. Sebagaimana juga Allah berfirman, ya bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya. Surat An-Nahl ayat berapa tuh? 86 atau 68. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu Allah menjadikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati, afidah, agar bersyukur, nah, agar berakal. Akalnya apa? Agar bersyukur, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Karena semua ya ayat yang menyindir afala taqilun ya,
itu memang banyak ditujukan kepada siapa? Orang kafir. Afala taqilun. Karena mereka dikatakan tidak berakal, ya. Ini para jamaah. Dengan demikian dijaga akal ini, ya. Jangan akal itu dirusak, ya. Dan yang merusak akal secara fisik sini khamr. Tapi yang merusak akal yang secara non fisik apa? Syubhat. Ya, merusak akal itu. Ya. Kalau syubhat sudah masuk ke dalam kepala manusia, kata Ibnu Taimiyah, susah untuk keluar, ya. Maka obatnya apa? Dengan ilmu, dengan keyakinan. Bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin akan didapatkan kepemimpinan dalam agama. Ya, jadi akal yang rusak secara fisik oleh khamr, tapi akal yang rusak secara mental oleh apa? Oleh syubhat, sehingga mengarah kepada kekufuran, mengarah kepada kesyirikan, rusak akidahnya, rusak keyakinannya. Obatnya ilmu. Ini para jamaah, ya. Nah. Barang siapa yang tidak menjauhkannya, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ia berhak mendapatkan hukuman, siksa, azab, dan diancam dengan masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek, ya. Itu. Sebagaimana Allah berfirman, ya, bisa dilihat dan dicatat, ya, Allah mengharamkan yang buruk-buruk, ya, dan menghalalkan yang baik-baik, ya. Oleh karena itu segala al-khaba'ith, ya, maka harus ditinggalkan. Surat Al-A'raf 157, ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, ya, khaba'ith. Ketika kita menjauhkan, dapat pahala. Tidak minum khamr, dapat pahala. Bahkan, ya, tidak boleh makan, ya, di mana tempat yang disediakan khamr, ya, itu. Tidak boleh makan di tempat yang disediakan khamr, ya. Ini ikhwan kalian, ya, yang disediakan di situ khamr. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, beliau bersabda, naha anil julus ala maidatin yushrabu alaihal khamru wa an ya'kular rajul wa huwa munbatih ala batnih, ya. Atau riwayat yang lain, ya, naha Rasulullah SAW an mat'amin anil julus ala maidatin yushrabu alaihal khamru wa an ya'kulah. Dilarang duduk di tempat-tempat di situ, ya, di meja itu disediakan khamr untuk makan di situ, ya. Ini para jemaah, ya, dilarang. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis Jabir dari Imam Tirmidzi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yajlis ala maidatin yudaru alaihal khamru. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, ya, jangan duduk di meja yang di situ disediakan khamr. Duduk saja tidak boleh,
Makanya antum kalau datang makan ke tempat makan, restoran atau apa, di situ disediakan homer, gimana? Kabur aja. Ya, ini. Ya, ini para jemaah. Karena homer apa? Sampai duduk makan saja tidak boleh. Ya tentu saja di antara makosid tujuannya agar kita tidak terpengaruh. Ya, sehingga kita bisa minum juga homer itu, naudzubillahi min dzalik. Tapi juga di situ tidak mengingkari kemungkaran. Dan kita berada pada kemungkaran. Kalau adab datang, maka kita juga akan mendapatkan adabnya itu. Sampai Nabi SAW menjelaskan, dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Maka na yu'minu billah wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaihal khamr. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, jangan duduk di meja yang disediakan homer di atasnya. Duduk saja boleh, tidak boleh. Apalagi tadi makan, ya, tidak boleh makan di situ, ya. Naha anil julus ala ma'idatin yushrabu alaihal khamr wa in ya'kula ar-rajul wa an ya'kula ar-rajulu. Nabi melarang duduk di meja yang ada homer di situ dan ada seorang makan di situ. Ya, duduk saja nggak boleh, apalagi makan. Kalau makan pasti duduk di situ. Ya, ini sampai seperti itu. Ini menunjukkan peringatan keras terhadap minuman keras. Ya. Peringatan keras terhadap minuman keras. Maka yang memeras anggurnya, yang memproduksi, semua dapat dosanya, ya. Itu. Semua dapat dosa-dosanya. Yang menjualnya, ya. Kemudian yang yang menjajakannya, ya. Ini kita lihat hadis Abdullah bin Abbas, ya, yang oleh Imam Ahmad bin Hibban. Nabi bersabda, atani Jibril alaihissalam, faqala ya Muhammad, innallaha la'anal khamra wa asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulah ilaihi wa ba'iha wa mubta'aha wa saqiyaha wa mustaqaha. Wah, Masya Allah. Jibril datang kepadaku dan mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat minuman keras, orang yang memeras, mungkin dari anggur atau apa, berarti yang memproduksi, ya, itu. Dan juga orang yang minta, artinya itu mungkin ada produsennya, ada pekerjanya yang memeras, orang yang produksi, orang yang meminum, orang yang memikul, ya, dikirim mobil box ke sana kemari, dan orang yang dikirim, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, itu. Orang yang memberikan minum kepada orang lain, homer, dan orang yang minta diberikan minum homer. Jadi semua dilaknat. Ya, yang menjual, yang membeli, yang memberi, yang mengirim, dan yang dikirim. Ada yang mengirim, ada yang dikirim, ya. Pengirimnya pakai ekspedisi, kemudian dia mampir di tempat lain, dikirim lagi, semua. Jadi mata rantai homer itu mendapatkan laknat, ya. Mata rantai orang yang menjual minuman keras mendapat laknat. Boleh itu kalau kajian judulnya apa? Ya, peringatan keras untuk minuman keras. Itu. Ini para jamaah, apa merusak akal? Coba narkoba ini, ya, narkoba dalam bentuk apa biasanya? Ekstasi, apa lagi? Sabu-sabu. Wah, sudah
Ini sampai ke desa-desa ini, di negeri ini. Ya, siapa di balik itu semua gitu. Sampai ke sana. Sampai ngecer. Ngecer berapa cuman itu? Ada yang ngecer cuma berapa ribu gitu loh. Sampai segitunya. Sampai ke desa-desa. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Itu akan merusak generasi. Ya. Maka semua mata rantai narkoba ya yang bisa merusak akal, dulu morfin, dulu ganja, sekarang sabu-sabu, semua mata rantai ya, kurirnya, bahkan kurir orang sudah tua jadi dijadikan kurir dan macam-macam. Luar biasa. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dan juga anak-anak kita ya. Hati-hati anak kita ya, karena kadang-kadang juga dikasih anak kecil juga dikasih supaya apa? Dalam waktu yang agak panjang punya ketergantungan. Bahkan juga ada yang ya apa ya, yang menjual dengan harga yang barangkali terjangkau. Ya, itu. Sampai masuk ke desa-desa, karena ditangkap-tangkap di pelosok-pelosok itu. Ada berita hal tersebut para jemaah. Nah ini, ya. Oleh karena itu, mari kita jaga semuanya anak-anak ini dari pergaulan. Karena semua karena pergaulan, ya. Karena pergaulan. Tidak banyak atau tidak sedikit orang yang memperkosa dan membunuh diawali dengan apa? Mabuk. Ternyata bau minum minuman keras. Ternyata dia habis pesta narkoba. Itu. Karena hilang akalnya. Ya. Mabuk, judi, zina, bunuh. Ini sering terjadi. Betul. Mabuk, zina atau perkosa, dan pembunuhan. Itu sering terjadi. Karena mabuk ini. Terjerumus dalam judi, ya, perzinahan dan pembunuhan. Maka agama menjaga akal. Ya. Nah kita tentu saja bukan hanya menjaga dari pengaruh buruk yang namanya akal ini, tapi bagaimana bisa menyelamatkan akal kita. Akal yang apa? Bukan akal-akalan orang kafir, tidak mau beriman. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana dinu birro'yi lakana asfalul khufi aula bil masih minallah. Rahul Bukhari. Seandainya agama semata-mata akal, ya, ro'yun pendapat, maka apa? Bagian bawah sepatu lebih pantas dibersihkan daripada bagian atasnya, diusap daripada bagian atasnya, karena yang kotor bawah. Tapi orang tidak terima. Ya. Nah, kita di dalam istijmar pakai batu. Ketika buang air kecil atau besar, dikatakan suci. Tapi di sini barangkali tidak terima. Lalat masuk ke dalam minuman, dicelupkan, diminum lagi, kadang tidak terima akalnya. Ya, disitulah diuji akal yang sehat, akal yang selamat. Ya, qalbun salim, hati yang selamat. Dan hati tempatnya apa? Tempatnya akal. Ya, ilmu modern kesehatan tentang menggugat. Kok bisa? Akal tuh di sini. Yang ada di sini dapat apa? Pasokan darah dari mana? Dari jantung. Makanya lafaz dipakai dalam Quran, inna fi dzalika la dzikra. Ya, liman kana lahu qalbun wal qasam wa huwa syahid. Yang demikian itu ada pelajaran penting bagi mereka yang punya jantung, punya hati. Maksudnya apa? Punya akal, menunjukkan akal di sini. Ya. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Tadi kita jaga akal tidak hanya dari yang merusak, tapi juga apa? Apa yang bisa menumbuhkan akal, menyehatkan akal gitu. Bukan hanya dari pengaruh yang membuat akal sakit, bahkan akalnya mati, tapi membuat akal sehat, hidup dan sehat. Sehat dan hidup. Ya. Yaitu apa? Tidak lain apa?
Quran dan Sunnah. Surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi ya wa innahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian kepada apa? Segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Dan Ibnu Katsir mengatakan kehidupan hati. Kalau hatinya hidup, fisiknya hidup insya Allah. Jangan khawatir. Nah, apa yang bisa menghidupkan hati, menghidupkan akal kita, menyehatkan akal, yaitu apa? Istijabatu da'watillah wa rasulih. Ya, menyambut seruan Allah dan Rasul. Di mana seruan Allah? Di Quran. Di mana seruan Rasul? Di hadis-hadis yang sahih. Hidup hatinya, hidup kita, kehidupan di kita nanti. Akalnya sehat. Jangan heran, rata-rata hampir semua, sedikit saja yang berubah ya hafalannya. Yaitu para ulama, terutama ulama-ulama hadis. Meskipun sudah tua-tua, banyak mereka umurnya itu 80, ya betul, 70, 80, bahkan 90. Dan masih apa? Masih diberi kekuatan, daya ingat yang kuat. Ini seperti tadi malam saya sampaikan, yaitu apa Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, ketika mau meninggal apa? Itu datang para ulama hadis, ya, para murid-muridnya, seniornya datang, ya, datang untuk apa? Untuk menjenguk, ya. Karena kelihatan beliau itu mau meninggal, akhirnya apa? Diupayakan untuk ditalkin, tapi tidak pede, ya. Kenapa? Karena ini seniornya. Akhirnya mencoba untuk mengingat-ingat hadis dengan sanadnya sampai pada Nabi, yaitu apa hadis? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir dari mulutnya la ilaha illallah masuk surga. Tidak ingat. Nah, Abu Zur'ah Ar-Razi yang mau meninggal ini ya itu beliau lahir tahun 207, meninggal 264. Ya, berapa umurnya itu? Ya. Ya. Para ulama yang lain tua-tua. Langsung ingat dengan sanadnya. Setelah membaca itu apa? Meninggal. Ya, meninggal sampai menangis semua terharu. Nah, ini para jemaah, dikuatkan ininya, ya, akalnya. Quran dan hadis, Quran dan sunnah. Ya. Bagaimana untuk menguatkan akal kita? Ngaji, thalabul ilm, ya, baca Quran, mempelajarinya, mengamalkannya. Insya Allah dikasih kekuatan akal kita, ditumbuhkan akal kita insya Allah. Dengan demikian apa? Akan dimudahkan untuk menerima kebaikan. Ya, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan Allah Ta'ala akan diberikan kemudahan dalam memahami agamanya. Kalau sudah diberikan kemudahan, mudah ngaji, mudah rezekinya, ya, diberikan kesehatan, itu. Dan banyak keutamaan ketika kita apa? Mau menyambut seru Allah dan Rasulnya. Ya, demikian. Diberikan kehidupan hatinya, kehidupan fisiknya, semuanya para jamaah. Nah, tolong ini menjadi perhatian kita, ya. Dan seandainya diuji fisik kita, insya Allah hati kita mampu untuk menahan ujian-ujian tersebut. Baik ujian fisik dengan yang nyaman maupun dengan yang tidak nyaman. Banyak orang tidak bisa diuji dengan yang nyaman, kufur dia. Juga banyak orang tidak mampu diuji dengan yang tidak nyaman, putus asa dia. Tapi kalau kita benar imannya dengan menyambut seruan Allah dan Rasul, Quran dan hadis, diuji nyaman, bersyukur jadi kebaikan,
diuji tidak nyaman, sabar jadi kebaikan. Semoga bermanfaat. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal masykuran wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan interaktif di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama, kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz bertanya di luar tema. Saat mengantarkan mayat, apakah hukum jika berdiri sampai di luar pagar, menyaksikan penguburan dari luar karena tidak ingin membuka sendal saat masuk ke kuburan karena alasan takut tertusuk sesuatu? Apakah masih mendapatkan pahala 1 qiraat? Syukron jazakumullah khairan. Iya, iya, ya kalau tadi sudah kita bahas masalah itu bahwa barang siapa mensolati jenazah ya, kemudian sampai dikuburkan itu mendapatkan 2 qiraat ya. Manittaba'a jenazah muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'hu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji minal ajri bi qiratain ya. Barang siapa yang ikut jenazah dengan iman ya, dan dia bersama jenazah itu sampai disolati dan sampai selesai dikuburkan ya, dia pulang dapat 2 qiraat. Nah, di sini dia tidak masuk ke dalam kuburan itu ya, karena ada di pagarnya, karena takut tertusuk ketika tidak pakai sendal ya. Ya, maka di sini dia belum masuk kepada kuburan sampai tidak menghadiri sampai dikuburkan, dia berada di luarnya ya. Maka hendaklah, kalau dohir hadis di sini adalah apa? Hendaklah dia mengiringi ya dan menyaksikan, menghadiri ketika jenazah itu dikuburkan ya. Bahkan ya, kalau mau sempurna juga mendoakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-yus'al ya. Sebagaimana hadis Utsman bin Affan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-yus'al ya, akhrajahu Abu Dawud. Nabi SAW selesai mengubur jenazah, beliau berdiri, lalu beliau mengatakan, mohonkan ampun untuk saudaramu, mintakan at-tasbit, ya, sebentar lagi dia akan ditanya. Iya, demikian. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk penanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan berikutnya masih di pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Tadi disampaikan bahwa orang-orang yang berkaitan dengan khomer akan mendapatkan laknat seperti pengirimnya. Lantas bagaimana dengan kurir atau ojek yang mendapatkan orderan sebuah paket, kemudian ketika di lokasi ternyata paket tersebut adalah khomer? Jika kita menolak paket tersebut, maka akan mengurangi rating atau bahkan akun kita akan diblok. Mohon Ustadz bimbingannya, apa yang harus saya lakukan? Barakallahu fikum. Iya, ya. Semoga Allah Ta'ala ya memberikan ya pertolongan ya kepada penanya ya. Karena memang ya tadi sudah kita dengarkan bersama ya bahwa Allah Ta'ala akan melaknat ya
orang-orang yang menghantar tadi, ya. Ya. Menghantar minuman keras. Ya, memang ini merupakan ujian, ya, bagi siapapun, ya. Merupakan ujian, ya. Ya. Karena Nabi ketika mengatakan, ya, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ya Muhammad, ya, bahwa Allah melaknat, ya, orang yang minum minuman keras, orang yang menghantarkannya, ya, ini, ya, orang yang yang membuatnya, ya, orang yang mengirimnya, semuanya ini, ya, mendapatkan apa? Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, demikian. Maka kalau mendapatkan kondisi seperti itu, ya, kalau misalkan ditolak, ya, kemudian menyebabkan antum terblokir untuk tidak bisa bekerja, insya Allah, ya, bumi Allah sangat luas, ya, bumi Allah sangat luas. Dan kalau perlu, karena itu kepentingan kaum muslimin, ya, kalau perlu bisa itu bersama-sama, ya, bisa bersama-sama untuk apa? Untuk mengatakan kepada perusahaannya, ya, agar kalau ada kiriman khamar tidak kami kirim, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Atani Jibril alaihissalam faqala ya Muhammad innallaha la'anal khamra wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha, ya, wal mahmulata ilaih. Hamilaha, orang yang memikul, yang mengirim, ya, yang dikirim, yang menjual dan yang membeli, ini semua dapat laknat Allah, ya. Insyaallah Allah Ta'ala memberikan rezeki, ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, diberikan jalan keluar dari semua masalahnya dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Kita harus yakin itu, ya. Dan rezeki tidak harus berupa duit, diberi kemudahan urusannya. Maka saya sarankan, ya, untuk tidak sampai mengirim, ya, minuman keras atau hal-hal yang diharamkan yang lainnya. Demikian. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, syukron atas kebersamaan ikhwan dan akhwat di Masjid Riyadhus Shalihin. Ya, dari subuh tadi kita bahas Bulughul Maram, dan juga kepada ikhwan dari studio serta kaum muslimin dimanapun Anda berada yang mengikuti acara ini. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita sehingga tidak terjerumus ke dalam larangannya, dosanya, dan diberikan kekuatan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi motivasi untuk kita selalu menuntut ilmu.